Iman itu bagikan harapan berlimpah di dalam khazanah tanah liat. Tetapi harta ini kami punyai dalam khazanah tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Bapak-Bapak, para pemohon, Bapak Ibu dan segenap keluarga para pemohon yang terkasih, selamat siang berkah dari Tuhan. Selamat siang berkah dari Tuhan. Kisah tentang pengalaman perjalanan menjadi imam sudah kami tulis di buku Bernio ya. Bernio silakan imam sendiri-sendiri untuk itu. Juga termasuk tulisan saya dari situ pada halaman ke-30 dan seterusnya. Maka sebenarnya cukup membaca itu dan selesai. Tetapi baiklah, saya kira kami bersyukur untuk perjalanan panggilan, dan saya bersyukur bahwa tahun ini itu di dalam perayaan ini saya bareng dengan Romo Joyo Sasito dari Susaklo ini. Dulu pamong saya waktu di FP. Ternyata ketika saya naik kelas 1, dia sudah naik kelas 1. Mengikuti kami di kelas 1 baru beliau terbang ke Jakarta saat yang terakhir itu ya. Jadi kami berterima kasih kalau hari ini menemani kami di dalam perjalanan itu. Beliau bersama dengan Romo Andi itu ditabiskan dari imam tanggal 4 September tahun 1985 di Kentungan. Kalau kami itu saya bersama dengan Romo Santo, Romo Mengaku dan Romo Juban itu ditabiskan dari imam tanggal 12 Juli tahun 2000 di gereja Santo Fransiskus Xavierus Indonesia oleh Bapak Monsignor Ignatius Haryo dan didampingi oleh Romo Vikat waktu itu Al Swadi Romo Joyo dan Swadi Monsignor Kartosiswoyo Rektor Seminari di Kentungan. Kami adalah angkatan ketiga yang merayakan tahbisan itu di gereja Indonesia. Ya, kami mau nangis ya. Kalau karena itu kan senang. Lalu bahwa gereja Indonesia dibangun kembali, lalu sebagai katedral gereja Ketikepan, lalu kami nangis. Kami yang ketiga untuk merayakan tahbisan di Indonesia. Nah, setelah itu angkatan berikutnya mulai kembali ke Tuhan, Romo Supri dan sebagainya. Melihat kembali perjalanan panggilan imaman ini, kami menyadari bahwa kendali sungguh kami lemah dan rapuh, tetapi Tuhan sungguh sangat menyayangi kami. Maka lalu di dalam moto yang tertulis juga di dalam buku Bernio itu ya, itu moto tahbisan kami dari Jendela sebab 15 dan 14 ini. Kamu adalah sahabatku. Kami bersyukur boleh dipercaya untuk menjadi sahabat-sahabat Yesus di dalam perjalanan menampakkan panggilan. Dan kemarin lalu ketika kami potret di Rontali bersama dengan Romo Dibyo Yoto SD, kok ya ada saja ide kalau taati saya itu minta tolong sama AI cek GPT ya. Tolong AI buatkan foto pesta pernikahan imamat dengan foto kamu adalah sahabatku. Jadilah ini. Jadi kasus lain itu pakai sekarang ini adalah bantuan kerjasama itu dengan AI. Jadi tidak ya kemarin komunikasi sedikit, tapi itu gegernya itu begitu. Nah, jadi kalau kami pakai hari ini kita bersyukur atas anugerah Tuhan dan jadilah ini yang saya kira menjadi bagian perjalanan. Secara pribadi saya sangat bersyukur atas anugerah Tuhan ini. Hal yang bagi saya semula itu adalah sesuatu yang hampir mustahil. Tetapi tidak ada yang saya berani. Jadi saya ingat ketika dulu
mengakhiri perjalanan di Tambahan itu jangan agak pada sedikit. Saya berangkat masuk Tambahan itu kan sudah check up di Panti Rapi, dinyatakan sehat. Tetapi setelah perjalanan 1 tahun di Jambi, itu kami check up di Elizabeth. Dulu kan kalau mau ketemu kan mesti check up dulu di Elizabeth. Rupanya teman-teman sudah satu hari selesai, saya 3 hari lebih itu belum selesai check up-nya. Dan akhirnya dinyatakan bahwa jantung saya bermasalah. Jadi detaknya tidak teratur, disebut sebagai kelainan jantung. Dan sejak saat itu saya diperlakukan sebagai pesakitan, sebagai orang sakit, sebagai orang jantungan gitu. Dan itu teman-teman sudah mulai begitu. Kalau kami sudah tingkat 1, kalau acara-acara itu agak membutuhkan kegiatan fisik agak berat, lalu gue rasanya jantungan ini. Saya ingat tingkat 1 itu kami ziarah Gua Maria Jatiningsih. Kami sepeda anak-anak didampingi Anak Swadi, Romo Romo juga sampai sepeda ke Gua Maria Jatiningsih. Saya tidak beli. Kue rasa melupit pun tidak mati. Dan syukurlah saya itu punya teman baik ini dalam kehidupan. Beliau begitu ketemukan kan sudah bawa Vespa. Ya saya akhirnya dengan naik Vespa ikut Romo juga. Jadi teman-teman sangat sayang sama saya. Tetapi berikutnya juga ketika kami jalan-jalan sejarah sekaligus juga pun juga kegaduhan jauh dari pakai selatan kanan itu juga begitu. Sekali yang tinggal kegaduhan begitu, ya aslinya waktu itu masih belum ramai sekali seperti sekarang. Kalau jadi kita itu jadi keaslian seperti itu. Tetapi sudah begitu, saya rasa lebih bukan dalam hati muda. Itulah sesuatu yang bagi saya apa ini? Dan sejak tingkat 1 itu saya mulai dinyatakan jantung bermasalah ya minum obat. Dari sampai itu bisa minum obat setiap kali sampai habis. Nanti kalau habis kontrol ke Elizabeth. Maka ibu dan beli kandungan Elizabeth maka Pak William Vatikan di Elizabeth itu jadi lagi. Pak William di atas dari Elizabeth itu untuk orang-orang dan termasuk dari teman saya waktu itu ada juga teman saya yang mudik bersama-sama check up itu tingkat 6 itu frater tahun itu masih ingat ya. Lalu yang kedua itu tingkat 5 frater itu. Jadi kami bertiga itu lalu check up itu. Dan yang aneh bagi saya tidak tahu kapan saya sembuh. Saya tidak tahu kapan saya sembuh. Tetapi saya ingat-ingat karena dia ketika kemarin juga check up terakhir ini sehat, dinyatakan sehat. Saya pulang dari Malang, saya check up sehat. Saya mau khusus itu check up di sampai lagi juga sehat. Dan terus kapan lagi tidak tahu. Jadi suatu saat saya hanya begini. Suatu saat itu kami bertiga mungkin karena sudah jelek ya, pulang balik check up bubat terus kan jelek gitu ya. Terus begini, sehingga di AED di badan kita sendiri, AED mendulir mati. Nanti kalau ditanya kita sudah sembuh, AED serasa check up rasa bubat ingat saya dari kami ngomong begitu. Jadi dan itu lalu tetapi di sisi lain juga kami punya komitmen. Kami sepakat komit ya mulai hari ini kita harus dekat terhadap tubuh kita. Yang kesel boleh, yang lelek di rumah, yang lelah di mobil ya. Jadi hal yang sangat sederhana. Istirahat cukup dan juga diikuti dengan olahraga. Itu saja.
Jadi saya tidak tahu kapan saya sembuh, karena juga waktu itu tidak ada pernyataan dari rumah sakit itu yang menyatakan sembuh. Tetapi begitu diperiksa kok mati. Itu yang saya kira satu hal yang bagi saya sampai sekarang masih menjadi dalam hati tertentu, itu suatu perlumbaan. Saking tenang Gusti itu memberi pada saya cara yang tidak terpaham. Panggilan itu kerap kali bersifat misteri tetapi pasti. Dan perjalanan 25 tahun dari imam, saya bersyukur itu boleh mengalami beragam tempat pelayanan, baik di kesurupan ini maupun juga di luar kesurupan kita. Saya itu dalam buku sana sudah saya catat 9 kali tempat pelayanan saya. Dari 15 tahun sendiri, saya itu bertugas di tahun rohani. Tempat duduk saya jatuhkan. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Tugas yang sangat mulia, tugas yang sangat dinamis dan juga penuh kejutan. Apa itu kan 1 tahun saja, tapi ingat ya, dinamis, penuh kejutan, penuh nyaman, dan juga banyak hal yang terjadi di situ karena sungguh kendali 1 tahun itu sangat intensif. Tugas saya yang satu di tahun ini memastikan bahwa calon kita yang menjadi calon imam kita itu baik, tulus dan jujur. Hanya itu saja. Kalau di dalam bahasa yang lebih keren itu calon-calon kita itu punya yang disebut sebagai intensio recta, arah dengan gerak jiwa. Jadi apapun kegiatannya jadi guru membantu mereka sudah menemukan arah dan gerak jiwa. Maka tidak banyak sebenarnya perlu dibuat kecuali dengan demikian. Saya bersyukur bahwa selama 15 tahun itu, dulu 2 tahun bersama Contoh, saya sebagai sosius 2004-2006, dan berikutnya saya sudah menjadi direktur di Tampahani itu di Kesurupan Malang yang mendampingi para calon imam dari Kesurupan Malang, Kesurupan Pasar, Kesurupan Surabaya waktu itu, dan juga dari seluruh video Kalimantan. Di anak-anak dari anak-anak datang dari negara misalnya. Yang saya suka adalah rupanya selama 15 tahun itu saya belajar untuk petani, bagaimana menemukan ketulusan kejujuran ini, memastikan sebagai petani, memastikan bahwa tanamannya itu subur dan berkembang sesuai dengan yang dimaksud. Cara sederhana petani itu adalah pohon tanaman itu supaya sehat dan bersih diguncang-guncang. Padahal ketika diguncang-guncang itu menarik ya. Tanaman-tanaman kita kalau tak cekek apa ya, kalau dan sebagainya, kalau diguncang-guncang jadi jelas bulunya kan lihat keluar, lalu serangga-serangga keluar, kuku juga makmur, kepala juga pergi. Bahkan kalau ada kurang itu guncang-guncang nanti lalu keluar. Cara untuk resi-resi, saya kira itu yang sederhana tetapi kreatif bagi saya. Belajar untuk mengguncang-guncang. Sangat tugas saya tidak hanya mengguncang-guncang rapat, lalu setelah mengguncang-guncang. Kita bersyukur bahwa juga dalam perjalanan itu yang memang tidak semua guncangan itu baik untuk semua tanaman ya. Rupanya tidak semua tanaman itu tahan guncang. Memang ada yang diguncang kalau segera layu atau segera patah atau barangkali sudah menjadi tidak nyaman lagi. Tetapi itulah yang saya kira terjadi. Dan saya bersyukur di antara mereka ini juga ada yang saya guncang-guncang orang tidak jelas-jelas.
Tapi brother tetap mantap loh dari Romo. 2 kemarin kita bisa. Brother Adit dan brother Rista. Ini satu-satunya brother yang selama saya mendampingi di tahun angkatannya itu yang belum pernah mengatakan Romo saya ingin pulang. Brother bukan Pak Aris ya. Dan dari itu buka-buka juga dari lestari. Jadi tetapi juga kesempatan ini saya mau mohon maaf pada Romo, barangkali juga peraturan yang calon-calon yang diangkat dari parami takut-takutan terus sulit. Ada yang tidak tahan pulang. Ya sekarang apa budaya? Kadang-kadang di dalam hidup memang begitu. Tetapi saya yakin naik Gusti Bali, dia mesti bangkai. Naik Gusti Bali, dia mesti nanti. Maka memang dari saya yakin bahwa panggilan itu sesuatu yang misteri tetapi pasti. Maka tugas di hari 15 selesai sebagai masyarakat di dalam buku itu, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sudah selesai, Monggo Gusti kerso dalem kala. Saya bersyukur setelah sekian waktu menjalani tugas-tugas memberi informasi. Sekarang ini saya kembali ke jalan yang benar. Saya sekarang jadi pastor paroki. Tidak di sini lagi paroki saya mulai 14 Agustus 2023 kemarin 24 itu menjadi Romo paroki di Paroki Santo Yohanes Rasul Pringulu. Kalau Bapak Ibu tidak Pringulu, monggo silakan singgah, ada taman yang bagus di bawah kaki Salim tempat ziarah sekaligus juga tujuan untuk Jubilium karena di sana ada Porta Santa karena sudah menjadi gereja kepikiran untuk Jakarta. Maka pada kesempatan ini juga saya mohon semoga di tengah-tengah saya semakin serupa dengan sang ibadah yang lain. Sekian saya selebihnya monggo silakan dibawa di dalam buku yang sudah ada di tangan Pak. Sekian berkah. Berkah Allah. Yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologi. Berkah dalam.